Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasa Bella Siantika dengan NIM 63030210123. Saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan investasi. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Apa itu keputusan investasi? Menurut Purnamasari, keputusan investasi adalah keputusan yang menyangkut pengalokasian dana baik dari dalam maupun luar perusahaan ke dalam berbagai bentuk investasi, di mana umumnya proses ini dilakukan oleh manajer keuangan terkait pengalokasian sejumlah dana milik investor ke dalam instrumen investasi yang dianggap memberikan keuntungan untuk jangka waktu yang panjang. Ya, keputusan investasi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai lebih menguntungkan dari sejumlah alternatif lain. Tentunya, proses ini mencakup proses analisis resiko guna meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi pada penempatan investasi. Topik yang kedua ada jenis-jenis investasi. Yang pertama, deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena caranya yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua ada saham. Saham yaitu sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham, bedanya keuntungan yang Anda dapatkan lebih dinamis dan jumlah uang yang Anda dapatkan cenderung lebih pasti. Yang keempat ada reksadana. Reksadana adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor akan digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Topik yang ketiga yaitu metode penilaian investasi. Pertama ada Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Yang kedua ada pay periode atau PP. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Yang ketiga ada Internal Rate of Return. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Topik terakhir, kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Yang pertama yaitu payback periode. Kelebihannya yaitu perhitungan lebih sederhana sehingga mudah dilakukan. Yang kedua, cocok dipakai pada investasi proyek dengan tingkat risiko tinggi. Yang ketiga, fokus pada perolehan dana kas yang diharapkan dapat segera menutup modal yang telah diinvestasikan dalam sebuah proyek. Kekurangannya, rasio ini tidak memperhatikan nilai uang dari sisi waktunya, tidak memperhatikan laba tunai yang diperoleh ketika payback periode telah terlewati. Yang ketiga, tidak memperhatikan nilai sisa investasi jika ada. Yang kedua yaitu Net Present Value. Yang kelebihan yang pertama lebih mendahulukan kas lebih awal, yang kedua memperhatikan nilai uang dari sisi waktu, yang ketiga mempertimbangkan semua laba tunai selama waktu investasi berjalan. Kekurangannya, perhitungannya lebih rumit, metode ini kurang tepat untuk proyek dengan nilai ekonomis yang berbeda, lebih sulit dalam menentukan tingkat bunga yang dianggap layak untuk dasar diskonto. Yang ketiga yaitu Internal Rate of Return. Kelebihannya mempertimbangkan nilai waktu dari uang serta laba tunai selama masa investasi. Metode ini bisa dipakai untuk menentukan ranking investasi sehingga investor dapat mendahulukan yang lebih menguntungkan. Kekurangannya yaitu perhitungan lebih rumit dan lama karena harus menghitung cost of capital sebagai perhitungan dasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.